Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasa 90,6 FM, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, saudara, apa kabar? Senang rasanya siang hari ini bisa berjumpa kembali untuk menemani Anda siang hari ini di acara ngobrol bareng. Dan saat ini kita seperti biasanya di hari Kamis jam 11 kita bersama RSUD Saidiman Magetan, di mana nanti kita akan membahas masalah menarik tentu saja. Dan saat ini sudah hadir tamu kita, ada Dr. Mulya Kurniawan SPOG. Selamat siang dokter. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini bisa berjumpa kembali di Radio Rasi, tentu saja di acara ngobrol bareng. Dan tema kita hari ini, Dok, KB pasca melahirkan atau KB pasca bersalin. Okay. Gitu, ya. Jadi nanti ada kesempatan juga buat saudara yang ingin bergabung, yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, silakan saja kita buka telepon juga SMS, fasilitas yang kita berikan untuk Anda nantinya saudara. Dan tentu saja banyak hal menarik nantinya mengenai alat kontrasepsi seperti itu ataupun KB pasca melahirkan, khususnya tema kita hari ini, dimana kalau kita ngomongin masalah KB atau metode kontrasepsi ini tentu sangat penting sekali, apalagi pasca melahirkan seperti itu. Nah, metode kontrasepsi ataupun KB alami setelah melahirkan, karena ini juga untuk mengendalikan kerja hormon prolaktin, saudara sih. Itulah mengapa biasanya ibu memilih kebanyakan pakai alat KB yang mana pasca melahirkan, guna untuk menunda kehamilan untuk sementara waktu seperti itu. Nah, nanti lebih jelasnya bisa disampaikan oleh narasumber kita, yaitu ada Dr. Mulya Kurniawan. Tentu saja banyak hal yang menarik tentunya bakal kita bahas. Baik dokter, KB pasca bersalin atau KB pasca melahirkan ini seperti yang tadi di awal sudah disinggung, bahwa untuk menunda kehamilan sementara ini salah satu alasan, mungkin ya, salah satu alasan yang tentu saja nantinya tujuan dari ber-KB, apalagi pasca melahirkan. Nah, selain itu mungkin dari segi kesehatan ataupun yang lainnya nanti bisa dibahas bareng-bareng. Langsung saja, monggo. Sebagai pengawal, apa sebenarnya KB, apalagi alat kontrasepsi yang pas, apalagi yang cocok. Ini mungkin setiap orang tidak sama seperti itu, dok ya. Nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan untuk sedikit memberikan paparan kepada sahabat Rasi. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi KB pasca salin itu adalah KB yang diberikan setelah plasenta dilahirkan. Waktunya adalah bisa segera, kemudian sampai berapa lama? Biasanya setelah batasan waktunya adalah dari sejak plasenta setelah lahir atau 10 menit biasanya, kemudian sampai 42 hari atau 6 minggu. Nah, untuk apa KB yang diperlukan ya tergantung kebutuhan tiap orang berbeda-beda ya. Misalnya contoh orang dengan tensi tinggi atau orang gemuk, itu kalau bisa dihindari KB yang sifatnya adalah hormonal. Kemudian kalau orang-orang yang gemuk atau yang tensi tinggi, alangkah baiknya KB-nya KB non hormonal. Contohnya adalah IUD atau orang bilang spiral. Atau mungkin kalau anaknya sudah cukup, alangkah baiknya tidak hamil lagi dengan cara diberikan atau KB-nya KB mantap, bisa di pihak laki-laki maupun di pihak perempuan. Kalau di pihak laki-laki namanya steril pada laki-laki atau namanya MOP, metode operasi pria. Kalau pada wanita namanya MOE atau metode operasi wanita, yang disebut juga sterilisasi pada wanita. Kemudian
Kalau orang-orang yang tidak ada risiko tinggi ya bebas mau pilih yang hormonal maupun non hormonal. Tetapi kalau kita mengingat bahwasanya orang setelah persalinan itu salah satunya kita konsentrasinya adalah untuk bayi yang kita habis kita lahirkan. Makanya itu kalau bisa KB-nya adalah KB yang jangka panjang. Contohnya apa? Yang kalau jangka panjang yang hormonal, contohnya adalah implan. Sedangkan untuk KB yang non hormonal salah satunya adalah IUD atau spiral. Kemudian kalau untuk yang sudah nggak pengen punya anak lagi, tadi sudah saya sebutkan adalah steril. Boleh steril pada laki-laki maupun pada perempuan. Monggo, sepenting musyawarah baiknya seperti apa. Oke, demikian, terima kasih. Jadi istilahnya banyak pilihan seperti itu dok ya. Jadi bagi para ibu yang sudah pasca melahirkan ini banyak pilihan. Pakai KB yang jangka panjang atau yang istilahnya apa dok tadi? Steril tadi. Steril ya. Steril. Jadi ini istilahnya steril ini memang diputusnya istilahnya steril ini. Jadi gini, jadi steril itu metode. Jadi ini ceritanya kan saya ahli dokter perempuan. Jadi kan kita bicaranya adalah MOW atau sterilisasi pada wanita ya. Jadi yang dipotong adalah saluran telur, namanya tuba fallopiae. Jadi dipotong, harapannya nanti kalau dipotong, harapannya tidak ada ketemu antara sel telur sama sel sperma sehingga tidak terjadi pembuahan. Tapi namanya steril ya, steril itu namanya bikinin manusia tidak menjamin 100% bahwasanya bisa 100% mencegah kehamilan. Artinya apa? Jadi untuk MOW sendiri ada berbagai caranya, jadi macam-macam ya. Setiap teknik itu ada angka kegagalannya, walaupun sangat rendah. Contohnya adalah caranya pakai cara metode Pomeroy angka kegagalannya 0,4%. Jadi angka keberhasilan 99,6%, tetapi tetap ada angka kegagalannya. Jadi sering juga bahwasanya orang menganggap bahwasanya setelah dia steril yakin pasti tidak hamil ya. Nggak bisa, wong ini yang memberi. Jadi yang memberi anak adalah yang bikin kehidupan. Artinya apa? Setelah kita ini metode usaha ya. Jadi usaha supaya dipotong supaya tidak ketemu antara sel sperma sama sel telur dengan cara pemotongan pada saluran telurnya. Kemudian tetapi ingat bahwasanya ada risiko rekanalisasi walaupun angkanya sangat rendah, tetapi ada beberapa kasus masih mungkin terjadi rekanalisasi, artinya bisa nyambung lagi. Artinya kemungkinan hamil masih tetap ada walaupun sangat rendah. Demikian, terima kasih. Jadi istilahnya kalau steril itu belum tentu nanti tidak akan hamil lagi ya? Ya, belum tentu. Pasti, istilahnya masih ada kemungkinan untuk bisa hamil lagi. Masih, walaupun sangat rendah. 0 berapa tadi? 0,4%. Jadi, nah biasanya kalau kegagalan itu biasanya faktornya apa penyebabnya dok? Ya, jadi kan yang dipotong adalah saluran telur. Jadi saluran telur bisa yang ya kanan kiri lah. Pada kondisi tertentu mereka tuh bisa rekanalisasi itu mereka nyambung sendiri. Ya itu kuasa yang bikin kehidupan. Jadi manusia kan cuma usaha ngoten. Ya. Jadi faktor-faktornya ya faktor-faktornya nggak ada sebenarnya. Jadi dia tuh jadi yang pertama tekniknya biasanya diikat, setelah diikat kemudian dipotong. Nah, setelah dipotong kemudian bisa saja ini namanya manusia ya. Kadang kalau sel-selnya regenerasinya sangat baik sehingga dia bisa nyambung lagi. Itu bisa. Kondisi semula. Berarti memang sudah kehendak dari yang bikin punya kehidupan tadi kan. Namanya. Biarpun dipotong, kalau memang juga masih kehendak untuk diberikan momongan ya masih ada. Saya juga pernah ngalami dulu. Ada pasien seperti itu dok? Ada dulu saya waktu masih sekolah, teman saya sekolah udah dilakukan pemotongan di tuba kanan kiri, tetapi ternyata beberapa lama kemudian hamil. Dan juga saya punya ada kasus ini udah ada pasien udah dipotong juga hamil, masih bisa hamil ada. Berarti memang istilahnya KB steril ini juga masih ada kemungkinan untuk bisa hamil lagi. Masih ada. Dibandingkan mungkin dengan KB lain dok ya. Kalau kita ngomongin tadi spiral kayak gitu.
Jadi kalau spiral ya angka kegagalannya lebih tinggi lagi ya. Jadi yang paling terbaik angka kegagalan, yang paling rendah adalah salah satunya adalah steril. Steril tadi. Kalau spiral itu masih tinggi angka kegagalan, sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Apalagi jadi biasanya jadi untuk spiral, makanya tuh kalau untuk spiral kalau bisa setelah dipasang jangan lupa kita lakukan evaluasi. Evaluasinya berupa apa? Adalah dengan USG. Biasanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kemudian terus menerus setiap 6 bulan. Kenapa? Karena kalau seandainya IUD atau spiral tadi posisinya pindah posisi, otomatis dalam mencegah suatu kehamilan dia akan turun. Maka sering kita jumpai bahwasanya biasanya ada ibu-ibu yang jarang kontrol untuk IUD-nya, jarang kontrol untuk USG. Nah, untuk melihat posisi sering kita lihat adalah sering hamil dengan masih terpasang IUD. Jadi perlu, makanya kalau secara teori kalau bisa, kalau seandainya sudah turunnya di atas 1 cm, alangkah baiknya dibongkar pasang lagi. Jadi istilahnya diperbaiki posisinya. Bongkar kemudian pasang lagi. Baik, nanti ada kesempatan untuk Anda yang pengen bergabung, monggo silakan saudara, silakan saja di 0351896137 atau di 0811302906. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana dulu, nanti habis ini balik lagi. Andra masih di ngobrol bareng bersama Dr. Mulya Kurniawan. Tentu saja kita juga masih akan membahas masalah KB pasca bersalin sampai nanti kalau di jam 12 siang. Rasis 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara, kembali lagi masih di obrolan kita siang hari ini. Tentu saja kita masih bersama Dr. Mulya dan masih membahas masalah KB pasca bersalin. Tentu saja ini khususnya buat ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda yang baru saja selesai melahirkan seperti itu. Tentu ini juga ingin mengetahui banyak informasi kapan waktunya yang tepat saya untuk KB seperti itu Dok ya. Jadi ibu-ibu muda yang biasanya memang belum begitu masalah KB ini belum begitu paham kan, boleh nanti sharing-sharing bareng kita, nanti kita akan bantu untuk jawab apa yang menjadi pertanyaan Anda saudara. Nah, ini biasanya Dok, kalau sesuai dengan tema KB pasca melahirkan ini, tentu kalau tadi ngomongin masalah KB kan banyak tadi ada IUD, ada steril, juga ada suntik, ada pil mungkin ya. Nah, ini yang biasanya paling aman untuk ibu menyusui, tentu saja pasca melahirkan, ini paling aman apa nih Dok? Paling aman. Ini apakah tergantung dari kondisi sang ibu itu sendiri atau ada istilahnya solusi yang paling aman ini atau semuanya aman gitu? Monggo. Baik. Jadi sebenarnya kita lihat kondisi pasien sama maksud dan tujuannya. Jadi kalau seandainya maksud dan tujuannya adalah satu menjarangkan anak atau mengatur jarak anak, adalah solusinya adalah kita adalah KB jangka panjang ya. Sebenarnya yang menurut saya yang aman itu ya non hormonal ya, karena tidak mengganggu fungsi daripada fungsi tubuh kita ya, cara hormonnya ya. Jadi kalau seseorang itu ada gangguan ya, contohnya aja dia ada hipertensi, kemudian dia menggunakan hormonal, otomatis akan meningkatkan tensinya dia. Jadi itu nggak aman ya. Kalau menurut saya yang aman untuk menjarangkan anak atau mengatur jarak anak adalah salah satunya adalah jangka panjang yang non hormonal. Nah, ini adalah yang kita rekomendasikan adalah IUD. Jadi IUD ini non hormonal dan jangka panjang. Bisa kalau dari ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi kalau amannya adalah alangkah baiknya 5 tahun sekali bongkar pasang baru. Misalnya masih kepengen punya anak, belum kepengen punya anak, masih pengen jarangin lagi, ya sudah, walaupun tertulisnya adalah 8 tahun atau 10 tahun, silahkan kalau bisa dibongkar pasang baru lagi agar lebih aman mengingat komplikasinya daripada kalau terlalu lama, nanti misalnya 10 tahun, nanti satu yang pertama lupa. Sering itu saya banyak pasien lupa. Pergeseran juga kan. Kemudian yang kedua, kalau terlalu lama kan otomatis tertanam di dalam rahim itu juga akan lebih dalam sehingga ngambilnya agak sulit biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah jadi ada talinya di situ. Kalau makin lama otomatis talinya rapuh. Kalau rapuh otomatis kalau kita narik itu juga sulit.
Jadi harus ke spesialis kandungan untuk mengambilnya ya. Jadi yang kedua kalau itu tadi adalah mengatur jarak anak. Kemudian yang kedua kalau seandainya memang pasien yang nggak kepin punya anak, alangkah baiknya langsung dilakukan sterilisasi mawon. Boleh boleh ibu maupun laki-laki atau salah satu aja sesuai musyawarah. Terus waktu yang terbaik gimana? Kalau waktu yang terbaik adalah segera. Jadi dari literatur mengatakan bila ibu setelah bersalin itu adalah 21 hari akan kembali subur. Jadi artinya ya alangkah baiknya segera, jangan menunda-nunda lagi. Jadi istilahnya habis melahirkan langsung dipasang. Oke. Kemudian apakah untuk IUD atau steril itu mengganggu produksi ASI? Tidak mengganggu. Karena dia non hormonal. Oke. Demikian, terima kasih. Jadi istilahnya yang aman itu adalah yang non hormonal, saudara. Amannya kalau bisa non hormonal. Jadi yang seperti IUD ataupun yang steril tadi. Nah, kalau yang suntik ini gimana, Dok? Jadi kalau suntik sebenarnya itu sebenarnya nggak ada masalah, tidak mempengaruhi juga, selama ini dari literatur juga tidak mempengaruhi produksi ASI. Artinya apa? Kalau kita pakai yang suntik itu kan berarti non NKJP ya. Itu metode KB yang non jangka panjang. Artinya apa? Kalau non jangka panjang itu artinya apa? Yang pertama misalnya pil atau mungkin yang kedua adalah suntik satu, kadang kita lupa. Lah kalau apalagi kok lupa minumnya atau lupa waktunya suntik lah, itu kan sangat berisiko. Jadi bukan menjarangkan anak tetapi tambah subur nanti lah. Akhirnya kalau hubungan ya bisa tambah hamilnya tambah cepat. Artinya kalau bisa ya yang jangka panjang. Kalaupun mau hormonal kalaupun yang mau jangka panjang tetapi yang hormonal ya kalau bisa implan. Implan itu ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Nah itu lebih aman daripada yang nanti yang suntik tiap bulan atau tiap 3 bulan atau mungkin minum pil tiap hari. Artinya kan risiko untuk lupanya tuh tinggi. Sehingga saya menyarankan kalau memang mau pakai yang hormon, tetapi kalau bisa yang jangka panjang, yang pilihan kami adalah kalau bisa pakai implan. Demikian, terima kasih. Jadi kalau untuk efek sendiri masalah suntik ini tadi ada efek jangka panjangnya nggak, Dok? Kalau suntik ini berarti kan hormon ya. Jadi ya ya mesti setiap bikinan manusia tidak ada yang sempurna, mesti salah satunya ada efeknya ya. Jadi yang pertama yang bisa bikin gemuk ya, otomatis kan hormon estrogen progesteron dia cenderung meretensi cairan ya, otomatis ya bikin gemuk. Kemudian yang berikutnya selain bikin gemuk ada juga bikin haidnya nggak teratur. Jadi ada juga KB yang bikin teratur ada, tetapi ada juga yang nggak teratur. Jadi utamanya seperti itu. Kemudian ada orang-orang yang punya risiko kanker payudara, jadi otomatis akan memperparah keadaan kankernya juga seperti itu ya. Tapi utamanya biasanya adalah sering gangguan pada haid seperti itu. Terima kasih. Tapi intinya memang kalau yang non hormonal ini, yang hormonal maksud saya, ini bisa digunakan oleh setiap perempuan ya. Boleh. Istilahnya kalau memang katakan ada si perempuan ini tadi ada penyakit bawaan, mungkin ini ada risikonya nggak, Dok? Ya kalau sakit bawaan itu risiko saya kira dihindari. Hindari yang pakai hormonal ya? Kalau alangkah baiknya yang non hormonal. Non hormonal saja. Jadi istilahnya bisa dipakai untuk semua wanita, cuman ada tanda kutip tadi yang tidak memiliki penyakit bawaan. Seperti itu. Lebih amannya seperti itu. Iya. Nah, kalau ini, Dok, ada mungkin pasien ya pasca melahirkan tapi nggak mau pasang ataupun nggak mau yang namanya steril tadi. Ini saya habis melahirkan pengennya pakai KB, langsung pakai KB suntik, ini gimana? Nggak masalah ya? Betul, nggak apa-apa, itu pilihan. Tapi ingat tadi kan kadang dengan KB non NKJP atau KB bukan jangka panjang, risikonya sering lupa. Jadi kadang lupa suntiknya. Jadi risiko kegagalannya akan lebih besar. Faktornya dari faktor-faktor di luar dari manfaat dari obat ataupun yang disuntikan tadi, mungkin faktor lupa. Paling sering itu. Personalnya mungkin seperti itu yang dikhawatirkan.
Jadi memang kalau KB yang hormonal contohnya dan dia tidak masuk MKJP atau KB jangka panjang, biasanya contohnya pil atau suntik ya, baik suntik yang 1 bulan maupun yang 3 bulan, paling sering itu angka gagalnya tinggi. Kenapa? Salah satunya adalah faktor manusia itu sendiri. Biasanya salah satunya adalah lupa. Jadi akhirnya lupa jadwal, akhirnya ya jadinya subur. Jadi akhirnya hamil. Nah, kita masih ada kesempatan untuk Anda, saudara sih, monggo silakan saja. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa Anda ingin bergabung, silakan saja di jalur telepon juga SMS WhatsApp kita saat ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, saudara. Habis ini balik lagi nanti selepas informasi yang bakal lewat, tentu saja masih di Ngobrol Bareng. Masih 90,6 FM, radio keluarga Anda. Kembali kita masih di Ngobrol Bareng. Tentu saja tadi juga sudah banyak dijelaskan mengenai macam-macam KB yang tentu saja bisa dipakai. Ini buat saudara sih yang saat ini pengen cari ataupun pengen cari rekomendasi KB yang cocok, KB yang aman pasca melahirkan, seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Mulya juga mengenai KB yang hormonal ataupun yang non hormonal, seperti itu, saudara sih ya. Tentu punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing, seperti itu, Dok ya. Jadi baik yang hormonal ataupun yang non hormonal tadi. Kalau yang non hormonal tadi efek sampingnya bisa menyebabkan kegemukan. Iya, salah satunya adalah kegendutan itu tadi. Kalau Anda nggak ingin gendut, nggak ingin gemuk ya, bisa pakai yang namanya implan yang non hormonal tadi, Dok ya. IUD ataupun IUD atau sterilisasi. Iya, steril MUI. Tapi kalau yang masih muda ini kayaknya eman banget kalau pakai sterilisasi. Apakah biasanya pasangan muda nanti masih ada kepinginan punya keturunan lagi gitu. Kalau steril kan nggak mungkin ya. Tapi kalau pakai IUD ataupun pakai implan ini juga masih istilahnya masih bisa dilepas dan masih bisa produktif lagi kan, seperti itu. Ini biasanya kalau implan ini maksimalnya berapa tahun? Ya, kalau ada rata-rata 5 tahun ya. Ke 5 tahun contohnya Norplan, atau kalau yang 3 tahun itu Implanon ya. Jadi 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun kepingin hamil lagi silahkan pakai Implanon, atau kalau mau 5 tahun ya tadi Norplan. Berarti memang maksimalnya itu tadi 5 tahun. Sama dengan IUD juga. IUD 10 tahun. 10 tahun. Tapi rata-rata kalau bisa ya jangan sampai 10 tahun. Tapi resiko lupa ngambilnya, terus yang kedua ngambilnya sulit. Kalau bisa 5 tahun sekali bongkar pasang. Takutnya lepas sendiri, itu ada kejadian, Dok? Ada kejadian. Jadi orang dengan aktivitas yang tinggi. Jadi aktivitas contohnya adalah mungkin butani, membantu bapaknya di Sabin, sehingga aktivitasnya tinggi sehingga dia nggak pernah kontrol. Tiba-tiba hamilnya ternyata IUD sudah tidak ada. Lepas nggak kerasa. Lepasnya di mana juga ya? Nggak tahu. Ini ada kejadian yang mungkin ada. Jadi seringnya bukan lepas, tapi seringnya turun kemudian pasiennya hamil. Jadi taunya ini udah di mulut rahim, ternyata udah turun, nggak pernah kontrol untuk evaluasi IUD sehingga hamil, jadi gagal otomatis. Berarti memang nggak lepas hilang gitu, enggak ya? Ya, seringnya turun, bukan hilang, tapi bukan lepas. Jadi ada juga kasus kejadian lepas juga ada, tapi jarang. Seringnya adalah IUD-nya atau spiralnya turun. Jadi akhirnya bisa menyebabkan kehamilan, karena memang saking lamanya waktu yang diminta 10 tahun udah. 10 tahun makanya. Anaknya udah SMP. Lah itu. Kalau nggak masih SD. Ya. Kalau nggak dikontrol itu kan bisa ya, aduh ini masih ada atau enggak, masih normal atau enggak kan gitu. Tadi disarankan ada
setiap 6 bulan kalau dari literatur, kalau bisa USG. Ya kalaupun misalnya males lah, wis 1 tahun sekali lah, nggak apa-apa 1 tahun. Setidaknya dievaluasi apakah posisinya masih benar apa enggak, apakah udah turun. Kalau masih posisinya udah masih baik, tidak miring, kemudian tidak turun ya nanti kita evaluasi lagi tiap 1 tahun boleh. Tapi kalau literatur bilangnya 6 bulan. Oke. Tapi kalau diri saya sendiri sebenarnya ya nggak apa-apa 1 tahun. Kalau tiap 6 bulan kasihan memberatkan. Apakah ada istilahnya kualitas dari alat yang dipakaikan itu tadi, spiral itu tadi, Dok? Ya, jadi jangka waktunya. Kalau ini kuat untuk 10 tahun, ini kuat hanya untuk 5 tahun seperti itu. Jadi untuk model IUD sendiri itu ada macam-macam ya, ada bentuknya, ada yang bentuknya ada 5 sebenarnya ya. Jadi yang pertama adalah bentuknya T atau copper T itu. Kemudian yang kedua bentuknya lips seperti spiral itu. Kemudian dari bentuknya seperti angka 7 juga ada ya. Kemudian ada juga yang IUD disertai dengan hormonal ya, ada juga. Ada juga bentuknya seperti apa ya? Tadi lips sudah, bentuknya T, ada copper T ya. Jadi itu ya. Jadi untuk kenapa sih maksudnya jadi kalau seandainya terlalu lama nanti risikonya apa? Yang pertama, satu, nanti ambilnya sulit. Karena udah terlalu lama tertanam di myometriumnya atau di otot rahim sehingga ngambilnya sulit ya. Jadi pernah saya tuh udah 70 tahun kontrol untuk ngambil IUD lah. Itu gimana ngambilnya? Sulit sekali. Satu, vaginanya sudah atrofi sehingga kita ngambilnya nggak bisa. Akhirnya kita laparotomi, kita buka perut untuk ngambilnya sehingga sekalian ngambil rahim karena kan sekalian gitu. Jadi kalau nggak efektif kalau cuma kita buka perut kemudian kemudian belah rahimnya kemudian cuma untuk ngambil IUD-nya, sehingga sering kita sekalian hysterektomi. Jadi seperti itu. Jadi kemudian kenapa saran saya kok setiap 5 tahun sekali? Kalau ini dari pengalaman saya pribadi, jadi kalau di atas 5 tahun biasanya seringnya itu ini tertanam di dalam rahim sehingga satu benang daripada IUD-nya kalau seandainya kita mau ngambil itu tadi rapuh sehingga sulit kalau seandainya kita ngambilnya tuh gampang protol. Kemudian yang kedua, kalau di atas 5 tahun kemungkinan akan tertanam di myometrium lebih dalam sehingga sulit untuk ngambilnya. Jadi saran saya kalau bisa 5 tahun itu dibongkar pasang baru. Untuk harus produk tertentu tidak harus. Merek apapun boleh, ada yang lips, ada yang T, ada yang bentuk 7 ya. Silakan aja monggo. Sesuai dengan seleramu ya. Jadi istilahnya memang semuanya sebenarnya sama. Cuman bentuknya aja yang beda ya. Iya. Fungsinya sama tetap. Fungsinya sama. Jadi cara kerja daripada IUD untuk mencegah kehamilan itu ada beberapa. Yang pertama adalah menghalangi sperma ketemu sama sel telur di ampula tuba fallopi. Jadi menghalangi di situ akan terjadi inflamasi sehingga lendir serviknya itu akan banyak sehingga kalau si sperma mau masuk ke dalam itu sulit. Yang kedua, misalnya spermanya itu kuat. Sehingga akhirnya tetap aja tembus ketemu antara sel telur sama sel sperma, maka nanti dengan berjalannya waktu dia akan zigot atau embrio daripada bayi nanti di rahim. Di situ di rahim itu ternyata ada IUD sehingga dia tidak menempel pada rahim sehingga dia meluruh sendiri atau dalam artian gugur. Jadi ada 2 cara tadi. Yang pertama adalah menghalangi ketemunya sel sperma dan sel telur. Yang kedua, kalau seandainya terjadi kehamilan maka tidak terjadi implantasi atau nidasi daripada embrio tadi sehingga sel embrio tadi akan gugur. Jadi seperti itu. Itu kalau seandainya posisinya masih benar. Kalau posisinya berubah otomatis meningkatkan angka kehamilan. Demikian. Nggak pas pada posisinya. Akhirnya antara sel telur dan juga sperma tadi bisa ketemu. Nah, kalau pasca melahirkan itu ada yang namanya nifas seperti itu ya. Nah, kalau ada mungkin pasien saya nggak mau pasang implan ataupun saya nggak mau pasang IUD, Dok, saya pengennya suntik aja. Ini apakah harus nunggu selesai masa nifas? Tidak.
Enggak. Jadi saya tadi katakan bahwasanya kalau secara teori orang habis melahirkan tuh 21 hari kembali subur. Artinya apa? Kalau bisa sebelum 21 hari itu orang segera ber-KB. Jadi jangan sampai enggak ber-KB ya. Jadi atau mungkin bilang aja, anggap aja dok saya nggak mau KB, tetapi saya mau pakai metode ini namanya MAL, metode aminorelaktasi. Jadi tapi itu efektivitasnya adalah kurang dari 6 bulan. Artinya apa? Kalau sudah di atas 6 bulan itu efektivitasnya menurun. Artinya apa? Risiko kehamilannya akan lebih besar. Jadi ketika orang itu tapi ini ada syaratnya ya, dia harus menyusuinya dengan benar. Artinya apa? Setiap hari itu kalau bisa di atas 8 kali menyusui ya. Jadi nggak boleh kalau pakai aminorelaktasi tetapi dia menyusuinya nggak benar. Artinya tidak sering, nanti akan terjadi ovulasi ya, bahaya, nanti akan terjadi kehamilan. Jadi kenapa sih kenapa sih dengan kita menyusui itu kita bisa mencegah kehamilan? Karena salah satunya adalah kerja daripada hormon prolaktin tadi, dia akan mensupresi supaya tidak terjadinya ovulasi. Jadi supaya nggak terjadi nggak subur. Jadi tetapi kalau di atas 6 bulan biasanya akan kembali subur biasanya. Jadi efektivitasnya untuk metode aminorelaktasi atau metode KB dengan menyusui amannya adalah di bawah 6 bulan. Kalau udah di atas 6 bulan alangkah baiknya KB-nya KB yang lain. Demikian, terima kasih. Nah, ada lagi metode kalender itu tadi dok. Lah kalau metode kalender ini, kalau kalender tuh kadang tuh bapaknya ini yang repot. Jadi harusnya satu komitmen ya. Jadi kalau enggak komitmen nanti repot ya. Ibunya mau tetapi bapaknya yang sulit ya. Jadi kalau metode kalender itu harus tahu masa suburnya. Jadi seorang wanita harus tahu masa suburnya. Kalau tahu masa suburnya, maka boleh hubungan di luar masa subur. Biasanya masa subur seorang wanita itu biasanya 14 hari mau haid berikutnya. Jadi artinya kalau seseorang itu siklus haidnya adalah 24 hari, berarti masa suburnya adalah hari ke-14. Artinya tidak boleh berhubungan pas tanggal hari 14 kalau bisa. Jadi gini, sperma itu mampu bertahan di rahim itu, dia mampu hidup adalah kurang lebih adalah 72 jam atau 3 hari. Artinya apa? Kalau kita tahu tadi masa suburnya adalah hari ke-14, artinya berarti di hari ke-14 berarti 13, 12, 11, artinya apa? Hari ke-10. Hari ke-10 terakhir hubungan. Kalau hari ke-11 ya tadi kan sperma mampu bertahan. Wah, padahal sudah nggak hubungan masa subur. Nah, itu tadi lupa bahwasanya sel sperma itu mampu bertahan 3 hari. Jadi masih bersemayam di situ. Nanti protes lagi. Jadi artinya apa? Sebelum hari ke-10 ya, kalau bisa silakan, kalau ibunya sudah bersih, udah suci, silakan berhubungan. Maksimal adalah hari ke-10. Kemudian kalau setelah habis itu kan sel telur. Jadi kan setelah dilepaskan sel telur itu adalah sel telur itu mampu hidup selama berapa hari? 24 jam atau cuma sehari. Artinya apa? Kalau seseorang masa suburnya adalah hari ke-14, berarti dia boleh hubungan setelah hari ke-15 sampai menstruasi. Jadi seperti itu. Tapi itu kalau seandainya menstruasinya teratur. Kalau menstruasinya nggak teratur, jangan coba-coba pakai kalender, nanti kebobolan. Demikian, terima kasih. Setiap wanita juga kadang nggak teratur. Untuk jadwal menstruasinya juga ada yang teratur, ada yang tidak. Iya itu. Jadi jangan bahkan yang sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak mens juga ada. Ada itu, ada orang yang itu kelainan hormon kalau itu nggih. Jadi hormon yang disebabkan mungkin karena apa nih biasanya dok yang haidnya yang memanjang. Ya, jadi banyak faktor ya. Biasanya kalau orang-orang dengan haid yang cenderung memanjang, ini bahasanya lain, nggak apa-apa, saya bahas sedikit. Jadi pada pasien yang dengan polycystic ovarian syndrome atau dengan PCO, biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang kelebihan hormon androgen, sehingga cenderung estrogen progesteronnya tidak stabil, sehingga dia tidak terjadi haid terus, karena cenderung endometriumnya cenderung atrofi, sehingga dia tidak haid. Jadi kalau mau haidnya teratur ya dicegah. Ya, gimana caranya mencegah supaya mengobati lah dengan gaya hidup.
Biasanya orang-orang yang PCO atau polycystic ovarian syndrome itu karena terjadi orang-orang gemuk. Orang-orang gemuk itu terjadi resistensi resistensi reseptor insulin, sehingga androgennya akan berlebihan. Kalau androgennya berlebihan, otomatis dia tidak dia haidnya akan cenderung memanjang. Kalau dia memanjang, otomatis ya kita sulit untuk menentukan masa suburnya. Bahkan orang dengan PCO itu biasanya anovulator atau dia tidak terjadi ovulasi, artinya dia tidak subur. Orang yang subur itu haidnya teratur. Kalau orang yang haidnya cenderung memanjang, otomatis dia biasanya tidak terjadi ovulasi. Maka orang-orang dengan polycystic ovarian, salah satu solusinya adalah satu, pola makan yang benar. Artinya apa? Kurangi konsumsi kalori tinggi ya, Kemudian kedua, untuk meningkatkan reseptor daripada sensitivitas insulinnya dengan apa? Dengan olahraga. Jadi seperti itu. Ini pembahasan mengenai kasus yang lain ya, tapi nggak apa-apa saya singgung dikit. Sering terjadi orang-orang nggak hamil, orangnya gemuk. Nah itu jangan-jangan coba periksa ke dokter. Jangan-jangan saya orang polycystic ovarian. Nah, harus segera periksa ke dokter. Gimana terapinya, nanti konsultasi sama dokter kandungan. Apakah bisa diprediksi? Maksudnya katakan kalau wah ini saya gemuk, obesitas, apakah itu bisa menjadi faktor utama seperti itu, Dok? Iya, itu faktor utama. Jadi kan orang-orang dengan orang gemuk cenderungnya adalah reseptor yang ada di tubuhnya ini, reseptor insulin ini akan sensitivitasnya akan rendah. Sehingga orang dulu ketika dia masih muda sebelum menikah dia orangnya kurus, setelah menikah orangnya berubah jadi gemuk. Lah lama-lama haidnya akan memanjang akhirnya nggak punya anak. Lah ini memang faktor risiko utama. Di samping keturunan gitu. Kalau keturunan kita sudah sulit ya. Karena memang sudah ada istilahnya apa di situ? Ya, resistensi reseptor insulin ya. Gen turunan. Ya, gen turunan gitu. Baik, kita masih ada kesempatan lagi untuk Anda, Saudara-saudari, monggo silakan. Tapi habis ini balik lagi selepas informasi berikut ini. Saudara-saudari, kita masih ada satu sesi lagi untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Masih bersama Dr. Mulya, dan tadi kita bahasan masalah KB, ya kan? Mengenai KB untuk pasca melahirkan tentu saja. Biarpun tidak pasca melahirkan, kalau toh memang saat ini saudara-saudari baru tergugah seperti itu, Dok ya. Yang kemarin-kemarin, aduh aku takut belum siap untuk KB. Nah sekarang ada kesempatan diberi umur panjang dan rubah pikiran ingin segera KB, ya monggo silakan saja. Bisa datang ke klinik terdekat ya, Dok ya, atau ke rumah sakit Dokter Umum Saidin Magetan, dan tentu saja nanti bisa berkonsultasi KB apa yang cocok nantinya untuk Anda, seperti itu, Dok. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan ke sahabat Rasi, monggo silakan. Ya. Jadi bagi ibu-ibu atau bapak-bapak setelah persalinan, jadi kan habis ibu-ibu persalinan, sekarang konsentrasi menyusui. Kewajiban seorang orang tua adalah menyusui bayinya selama berapa lama, minimal adalah 6 bulan. Kalau bisa dituntaskan sampai 2 tahun. Jadi selama itu alangkah baiknya ibunya biar nggak was-was hamil lagi, kalau bisa KB. KB bisa dimulai setelah persalinan atau setelah plasentanya dilahirkan, kemudian bisa di KB. Untuk KB-nya alangkah baiknya untuk konsultasi sama bidan atau dokter. Yang aman apa kira-kira? Kalau saran saya, kalau bisa KB-nya jangka panjang, bisa non hormonal maupun hormonal sesuai dengan kondisi saat itu. Demikian, terima kasih. Baik, demikian tadi Saudara-saudari. Jadi nanti kurang lebihnya Anda bisa berkonsultasi tentu saja pada petugas kesehatan terdekat, baik di puskesmas ataupun di rumah sakit umum daerah Dr. Saidin Magetan. Syukur-syukur nanti bisa ketemu sama Dokter Mulya sendiri, bisa. Siap, Baik, Dokter Mulya, terima kasih waktunya sudah datang ke radio, sudah ngobrol-ngobrol banyak. Tentu saja bahasan kita hari ini luar biasa. Tentu saja ini mudah-mudahan bermanfaat juga untuk sahabat Rasi yang saat ini ingin
ber-KB seperti itu. Amin. Kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih menyenangkan. Amin. Akhirnya Sobat Terasi dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Andra mohon pamit. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.